Lanjut. Udah. Terus apa tadi kan kalau yang dari kalau dari skema kan barusan kan pakainya apa Kak? Ini S sama apa ya tadi? S sama CCB kan? Furosemide, S sama beta blocker. Ya, nggak ada yang salah. LMNOP yang kamu bilang LMNO itu adalah tata laksana untuk gagal jantung akut. Ya, untuk gagal jantung akut. Nah, cuman Kakak kurang sreg pakai yang LMNOF itu. Kenapa? Karena nggak berurutan. Ya, jadi Kakak lebih suka pakai ONIF. Apa tuh ONIF, Kak? O-nya itu adalah oksigen. Nah, bedakan oksigen pada gagal jantung akut dengan oksigen pada sindroma koroner akut. Nah, kemarin kita cerita sindroma koroner akut, oksigennya kan 2-4 liter saja. Tapi kalau pada edema paru akut atau gagal jantung akut ini, oksigennya minimal 8 liter. Berarti kalau 8 liter kita harus pakai sungkup, ya kan? Harus pakai emas. Nah, itu oksigen. Yang kedua, NI. NI itu apa, Kak? NI itu adalah nitrat intravena. Jadi, sebenarnya kan edema paru akut ini, masalah utamanya sebenarnya bukan cairan yang berlebih, tapi tekanan di paru-parunya terlalu tinggi. Jadi, obat kedua itu sebenarnya bukan lasik, tapi obat untuk menurunkan tekanan paru-paru, yaitu menggunakan nitrat. Nitratnya beda. Kalau sindroma koroner akut, nitratnya adalah sublingual. Kalau pada edema paru akut, nitratnya adalah nitrat intravena atau nitrogliserin, nama obatnya. Nah, ONI. Yang terakhir adalah F. F ini apa? F ini adalah furosemide ataupun lasik, ya kan? Lasik itu merek dagang, furosemide ini adalah generik. Jadi furosemide-nya ini intravena. Jadi kalau edema paru akut yang kayak Kak bilang tadi, ONI, oksigen, nitrat intravena, dan furosemide. Morfin di mana, Kak, tempatnya? Morfin opsional, ya. Boleh dikasih ya, boleh enggak, tergantung dari klinis pasien. Kalau pasien sangat gelisah boleh kasih morfin, tapi kalau enggak pakai morfin juga enggak apa-apa. Kurang lebih sama kayak LMN itu kan lasik, morfin, nitrat, oksigen, dan furosemide kan. Nah, tapi kita balik-balik. Kalau di soal nanti kita bingung jawabnya apa. Jadi kalau nanti ada soal, ikutin aja yang Kakak bilang tadi, yang ONIF, oksigen. Kalau oksigennya nggak sesuai dosis 8-10 liter, dipindah ke bawah. Nitratnya ingat intravena. Kalau dia bilang sublingual jangan pilih. Yang terakhir adalah furosemide, seperti itu. Suaranya dari mana? Oke. Cukup? Kak, ada yang mau ditanyain. Kak. Ya. Ini Kak, ada soal lagi Kak. Dia ini balik lagi sih Kak ke yang tadi yang angina pectoris itu kan Kak, yang PJK. Dia itu disebutkan dia nyeri dada sejak 4 jam yang lalu Kak. Terus dirasakan seperti tertindih, yang tanda-tanda dia nyeri dada angina. Terus namun dia membaik saat istirahat, dibilangnya kan Kak. Dia membaik saat istirahat, tapi ditemukan enzim CKMB-nya meningkat Kak. Nah, terus dia bilang tata laksana definitifnya. Nah, itu definitifnya di situ ada nitrat, ada antitrombotik, terus ada PCI, ada bypass. Itu yang kita pilih yang paling definitifnya apa, Kak? Oke. Nah, jadi kalau yang Kakak cerita tadi, yang Onimaska, itu adalah terapi awal, ya, bukan terapi definitif. Kalau terapi definitif yang masuk dalam skema yang Kakak jelasin tadi. Jadi terapi definitif artinya kita hilang penyebabnya. Penyebabnya apa tadi? Ada sumbatan. Berarti kita harus buka sumbatannya. Cara buka sumbatan dengan apa? Maaf, tadi di soal tadi EKG-nya apa ya, kalau boleh tahu? Di EKG-nya ST depresi, LIT 1 dan AVL. Oke. Kalau ST depresi kan berarti bukan STEMI, berarti terapi definitifnya bukan reperfusi. Jadi terapi definitifnya adalah revaskularisasi. Revaskularisasi itu dengan cara apa? Dengan cara stenting atau CABG. Nah, di soal itu kapan kita pilih CABG setelah tindakan belum dikateterisasi, jadi nggak mungkin kita pilih CABG. Jadi kalau dia tanya tata laksana definitif, jawabannya adalah
PCI. Karena PCI lah cara untuk menghilangkan sumbatan di koronernya itu. Jadi kalau soalnya kayak gitu, kalau ditanya terapi definitif ya, jawabannya adalah PCI. Bukan terapi awal. Kalau yang Onimaska cuma terapi awal. Ada lagi? Kak, mau nanya, Kak. Ya. Kak, mau nanya, kalau yang apa indikasi pemberian digoxin pada ACS kapan ya, Kak? ACS? Iya. Oke. Digoxin Oke, itu adalah obat digitalis, ya kan? Dia punya dua efek. Efek yang pertama adalah inotropik positif. Apa artinya inotropik positif? Artinya dia menguatkan denyut jantung. Nah, efek kedua adalah kronotropik negatif. Apa itu maksudnya? Kronotropik itu artinya irama jantung. Berarti kalau dia negatif, dia melambatkan irama jantung. Jadi dia boleh diberikan pada kondisi di mana kita membutuh pompaan jantung yang lebih kuat, atau kita mau menurunkan hati obat pilihan pada pasien-pasien ACS. Karena pasien ACS kan masalahnya adalah sumbatan. Jadi digoxin ini tidak memperbaiki supply, dia tidak mengurangi trombosis, jadi dia tidak ada tempatnya pada pasien-pasien ACS. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kalau pada gagal jantung perlu nggak, Kak? Nah, pada gagal jantung mungkin diperlukan. Kenapa? Karena dia punya efek inotropik positif. Dia bisa menguatkan denyut jantung. Ya kan, kalau pada gagal jantung tadi kan denyut jantung kan berkurang. Nah, jadi pemberian digoxin ini dia di bawah kali. Dia setelah pemakaian semua jenis obat tidak berhasil, tetapi pompaan jantung masih lemah, itu boleh kita kasih digoxin. Tapi kalau untuk pasien yang belum maksimal obat gagal jantungnya, itu tidak ada tempatnya diberi digoxin. Nah, jadi sebenarnya kapan Kak digoxin ini kita pakai secara langsung? Jadi digoxin ini kita pakai yang kayak fungsinya yang tadi, dia sebagai kronotropik negatif, dia untuk menurunkan denyut jantung. Jadi dia aritmia, takiaritmia, biasanya tuh atrial fibrilasi. Atau dia bisa diberikan pada pasien-pasien dengan kelainan katup. Karena pasien-pasien dengan kelainan katup itu sering terjadi aritmia dan juga terjadi gagal jantung. Jadi digoxin ini tempatnya adalah pada pasien gagal jantung dengan penyebabnya adalah kelainan katup dan juga aritmia. Gitu. Terus hati-hati juga ya, digoxin ini sering bikin keracunan. Kalau keracunan digoxin bisa bikin blok pada jantung, heart block. Kak, makasih, Kak. Yuk, lanjut. Ada lagi? Banyak.